kasih untuk atensi, perhatian, kesetiaan yang sudah sahabat-sahabat berikan untuk channel Perjalanan Semesta. Di video kali ini dengan latar belakang kupu-kupu, saya juga tertarik untuk mengomentari, lebih tepatnya sumbang saran untuk orang yang masih saya kagumi, MH Ainun Najib atau Cak Nun, yang viral, yang kontroversial dengan ungkapan bahwa Indonesia dikuasai oleh Firaun, Haman, dan Antoni Salim. Dan Firaun itu dengan terang benderang yang dikatakan adalah Bapak Presiden Joko Widodo, Hamannya adalah Bapak atau Obung Luhut Binsar Panjaitan. Saya memberi tema judul video ini, Cak Nun dan sayap kupu-kupu yang patah. Saya mengagumi gaya orasi atau dalam konsepsi agama gaya tausiah pengajian Kiai Kanjeng Cak Nun, yang cair, yang bisa menarik banyak orang, dan memang nuansa entertainnya sangat kentara sekali. Tetapi tidak tahu mengapa, ada alasan apa Cak Nun kemudian mengatakan sesuatu yang bukan ranahnya. Tausiah, dakwah, ataupun apapun namanya adalah media edukasi untuk menyadarkan orang dengan segala macam cara. Dan di situ sebenarnya tidak boleh ada praduga, ada kebencian ataupun yang lain. Yang pertama, Cak Nun tidak begitu menguasai literasi tentang sejarah Mesir. Karena sedekat yang saya tahu, Firaun itu bukanlah pribadi, tetapi sebuah dinasti. Nah, yang dikatakan Firaun untuk menyebut simbol tirani, kekejaman, dan itu dibandingkan dengan Bapak Jokowi, itu Firaun yang mana? Itu juga nggak jelas. Banyak video-video yang mengkritik, menanggapi, dan menjadi viral. Itu yang pertama. Cak Nun nggak paham sejarah, literasinya kurang, sehingga menggeneralisir Firaun sebagai sebuah atau seorang pribadi. Yang kedua, sejatinya jalan spiritual yang diambil Cak Nun sangat bagus menurut saya. Bisa menghisap, menarik banyak orang untuk tertarik dengan gaya entertain dakwahnya atau dakwah entertainnya. Seandainya saya gambarkan seperti latar belakang video kupu-kupu yang saya buat, Cak Nun sedang terbang menikmati keindahan, tetapi seperti kupu-kupu yang kemudian dipaksa terbang oleh anak-anak kecil dan kemudian sayapnya patah, dan ketika kesulitan terbang itu kemudian disorai. Itu yang terjadi pada Cak Nun. Demi untuk menyenangkan audiens, jemaah atau apapun, yang saya lihat Cak Nun kemudian mengatakan sesuatu yang bukan ranahnya, sesuatu yang tidak diketahui dan salah, karena sangat
seperti di video, saya menggambarkan sayap-sayap Cak Nun patah dan sekarang menjadi kendala untuk kembali terbang. Memang iya, pada titik tertentu Cak Nun menyenangkan beberapa orang atau sekelompok orang. Saya tidak akan menyebut, tidak akan memberi stigma siapa mereka, tetapi pasti ada yang bersorak-sorai. Kaum hure pasti akan bersorak-sorai. Dan dalam konsep atau situasi Indonesia seperti sekarang, ini sangatlah rentan untuk keutuhan negara ini. Karena mau tidak mau, Kiai Kanjeng MH Ainun Nadjid, Bapak MH atau Cak Nun, punya follower, punya fans, punya pengikut, punya supporter. Dan celakanya mereka juga ikut-ikutan tanpa literasi, tanpa kritik. Polarisasi sudah terjadi. Dan yang saya sesalkan, meskipun saya nggak ada kaitan apa-apa, tabayun, klarifikasi, dan permintaan maaf pun tidak dilakukan dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, jikalau video ini sampai ke Cak Nun, saya hanya mengatakan, Cak, sayap-sayapmu patah, suwiwimu tugel, Cak, ning cek iso didandani, masih bisa dibalut, diobati untuk kemudian dipakai terbang kembali. Saudara-saudaraku semua, sahabat semesta, apa yang dialami oleh Cak Nun memang kontroversial, dan sekali lagi tidak tahu apa yang melatar belakangi Cak Nun sampai seperti itu. Beberapa catatan tulisan teman-teman di media sosial, baik Mas Kacitop, kemudian di YouTube ada Mas Alifur Rahman, Mas Jo, dan banyak menanggapi apa yang dikatakan Cak Nun. Dan saya ikut sekali lagi memberi saran, Balio Cak, kembalilah. Jalan spiritual yang Cak Nun tempuh sedang tersesat ketika hanya untuk menyenangkan segelintir atau sekelompok komunitas tertentu. Hati-hati, Cak, panjenengan punya pengikut, dan ketika tidak berhati-hati, jenengan akan dieksploitasi. Kondisi kita di NKRI sedang menuju tahun politik yang sangat rentan terjadi perpecahan. Tapi itu urusan berbeda. Tetapi yang mau saya katakan, ingkang kula aturaken, Cak, sayap-sayap terbang panjenengan patah. Tapi saya ulangi lagi, masih bisa dibalut, diobati, dan disembuhkan untuk kembali menjadi sosok panutan, sosok yang dirindukan. Keberanian panjenengan mengedukasi dengan gaya Jawa Timuran menjadikan banyak pihak tertarik. Tetapi sekali lagi, gara-gara hal ini sayap-sayap terbang panjenengan patah. Kembalilah untuk menjadi kupu-kupu yang menyenangkan tanpa melukai. Kembalilah menjadi kupu-kupu yang indah, yang menghibur, menginspirasi, mengedukasi. Beristirahatlah sejenak untuk menyembuhkan sayap-sayap yang terluka dan
seperti itu karena didikan panjenengan. Sekali lagi, jangan sampai sayap-sayap yang terjatuh dan patah itu tidak tersembuhkan. Istirahatlah sejenak, masuklah dalam wening, lihatlah dirinya dengan yang sejati, karena panjenengan punya potensi untuk menjadi guru kehidupan bagi banyak orang. Jangan terkecoh oleh apapun yang fana. Jangan terkecoh oleh apapun yang berasal dari ambisi, keserakahan, keinginan, apapun bentuknya. Demikian Cak Nun. Harapan saya video saya ini sampai ke panjenengan. Jikalau ada rekan-rekan, sahabat yang mengakses video saya, kalau tidak keberatan, sampaikan ke Cak Nun. Beliau adalah potensi, tetapi jangan sampai sayapnya patah dan tidak bisa terbang lagi untuk menghadirkan keindahan di semesta yang sebenarnya diciptakan oleh Sang Ilahi untuk keindahan. Salam sungkem Mbah Nun, Cak Nun, Bapak M.H.I. Najib. Saya ulang sekali lagi, weninglah, istirahatlah sejenak untuk menyembuhkan sayap-sayap kehidupan yang sedang terluka dan patah itu. Saya hanya bisa mendoakan. Demikian, semoga bermanfaat. Salam semesta.